Mumpung Kalisa udah tidur, sebaiknya aku minta Mas Dimas ke rumah sakit aja sekarang nemenin Mbak Bianca. Mas Dimas, Iya. lebih baik Mas Dimas balik ke rumah sakit ya. Temenin Mbak Bianca. Aku titip ke Risa ya. Iya Mas, biar Kalisa aku yang jagain. Halo, Ma. Dimas, gimana keadaannya Karisa? Dia sedih banget, Ma. Apalagi pas aku cerita soal adiknya yang udah nggak ada. Tapi alhamdulillah sekarang udah tidur. Kondisi Bianca gimana, Ma? Oh, Bianca udah sadar, Dimas. Kondisinya baik-baik aja kok. Tapi sekarang dia lagi tidur. Oh ya, Dimas. Kalau memang keadaan Karisa itu masih sedih karena kehilangan dedek bayinya, ya udah kalau gitu kamu tetap di rumah aja ya jagain Karisa. Ya, kamu nggak usah balik lagi ke rumah sakit, ya. Apa? Aku nggak perlu ke sana. Nggak mungkin dong, Ma. Aku harus ke sana. Bianca pasti membutuhkan aku sekarang ini. Lagian sekarang kan ada Aisyah jagain Karisa. Gak usah, Dimas. Kamu gak usah datang ke rumah sakit lagi. Udah deh, kamu jagain Karisa. Kasihan Karisa. Lagian kan beda rasanya dijagain sama papa kandungnya dibandingkan dijagain sama Aisyah. Ingat loh, Dimas. Aisyah itu bukan siapa-siapa buat Karisa. Aisyah itu orang lain. Jadi kamu harus jagain dong mentalnya Karisa. Ya? Tapi, Ma, Udah, Dimas, udah. Gak usah pakai tapi-tapian. Ya, kamu jagain Karisa, please. Kasihan Karisa. Biar mama yang jagain Bianca. Lagi pula kan di sini udah ada papa dan mamanya Bianca, ya? Oke? Ingat, kamu tetap ya jagain Karisa. Ya, bye. Mama, Ma. Kenapa Mas Dimas? Mama nyuruh aku tetap di sini, gak usah ke rumah sakit. Loh kenapa Mas? Mas Dimas, jangan gitu ya. Mas tetap harus temenin Mbak Bianca di rumah sakit. Kasihan Mbak Bianca baru aja kehilangan bayinya, Mas. Dia pasti butuh Mas Dimas di sana, di sampingnya dia. Aku mohon Mas, jangan abai sama Mbak Bianca. Ya udah. Aku pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, sayang? Kok kamu bangun? Papa bawa sini aja temenin Karisa. Tante nggak bobo. Iya, nanti Tante Aisyah bobo di kamarnya Tante ya. Tante bobo sini aja sama Karisa. Tante nggak mau ya bobo sama Karisa. Mau sayang? Ya udah kalau gitu Kalisa bobo ya. Kan udah ada Tante Aisyah. Papa pergi sebentar boleh nggak? Gak mau, Pak. Papa bobo sini aja temenin Karisa. Sini, Pak. Kamu langsung tidur ya. Kayaknya itu kamar Aisyah deh. Apa gue selidikin aja kamarnya? Siapa tahu gue nemuin petunjuk tentang kematian Hans di sana. Satya, yuk minum dulu nih tehnya. Gimana caranya ya?
supaya gue bisa meriksa kamar Aisyah tanpa ketahuan ibunya ini. Gue punya ide. Minum dulu tehnya, kok malah bengong. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oh, sorry Bu, sorry. Ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Yaudah, saya- ibu bikin yang baru ya. Kamu hati-hati, nanti awas. Ya, awas Bu. Gue harus selidikin kamar Aisyah. Kalau memang benar dia menghilang selama 2 tahun, gue harus tahu kemana dia selama itu. Dan kalau memang benar dia selama 2 tahun itu kerja, pasti dia punya bos tuh. Kok nggak ada barang-barang mencurigakan di sini? Apa jangan-jangan memang bukan dia pelakunya? Coba gue periksa sekali lagi. Kayak pernah kenal gue. Siapa ya? Berikut kami sampaikan berita tentang penangkapan seorang selebgram ternama atas nama Riana Rebecca yang tersangkut kasus pencemaran nama baik seorang pejabat di media sosialnya. Pak, saya tuh gak salah apa-apa, Pak. Yang harusnya dihukum tuh pejabat yang gak tahu diri itu, Pak. Pak, dia itu tuh mencerahkan rakyat, tau gak? Diam, Pak. Bisa Anda jelaskan nanti di kantor polisi. Sekarang jalan. Ayo jalan. Lolos, Pak. Udah diam. Ayo jalan. Riana Rebecca. Gue inget siapa nih perempuan. Dia selebgram. Riana Rebecca. Hah? Aneh. Perempuannya sederhana kayak Aisyah bisa kenal sama selebgram kayak gini. Apa jangan-jangan mereka kenalnya di penjara? Gue harus selidikin.